Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM masih memberlakukan blokade penuh perairan Iran. 12 kapal komersial mencoba menerobos blokade Amerika Serikat dialihkan. Amerika Serikat memutar balik 12 kapal komersial dan melumpuhkan 2 kapal yang dinilai tidak patuh terhadap aturan Amerika. Pusat Komando Amerika Serikat juga mengumumkan telah menaiki 2 kapal untuk melakukan pemeriksaan, memastikan kepatuhan penuh, termasuk kapal tanker Charminar di Laut Arab. Sementara itu, kapal tanker Kafir berbendera Mozambik dilumpuhkan Amerika di Teluk Oman karena mencoba melanggar blokade Amerika. Dalam rilisnya, Pusat Komando Amerika hingga kini tetap waspada penuh dalam mode siaga tempur. Kelompok militan Yaman Houthi mengklaim telah menyerang fasilitas minyak Aramco di kota Yanbu dan Jizan. Ketegangan di kawasan Laut Merah semakin memanas setelah rudal menyerang fasilitas energi Arab Saudi. Fasilitas raksasa energi Arab Saudi Aramco meledak dan terbakar dahsyat. Meskipun otoritas pertahanan sipil Arab Saudi mengonfirmasi sirine peringatan sempat berbunyi beberapa kali di kedua kota tersebut, Riyadh belum memberikan keterangan dampak dari serangan ataupun kerusakan pada infrastruktur energi. Serangan ini disebut Houthi sebagai serangan balasan atas serangan udara koalisi pimpinan Arab Saudi terhadap kota Hodeida, Yaman yang berada di pesisir Laut Merah. Kita informasi selanjutnya, pemirsa. Kirilovka, kawasan di Ukraina hancur lebur pasca diserang Rusia. Sejumlah bangunan dan mobil terbakar dan membuat kawasan ini luluh lantak. Daerah Kirilovka, wilayah Zaporizhzhia, Ukraina yang dikuasai Rusia diserang pada malam hari tanggal 25 Juli 2026 waktu setempat. Serangan ini menghantam fasilitas tempat peristirahatan atau pusat rekreasi. Serangan rudal balistik menghancurkan bangunan dan membakar mobil-mobil yang terparkir di kawasan wisata ini. Informasi dari media setempat menyatakan bahwa 12 orang tewas dan 19 orang luka-luka. Saat ini operasi penyelamatan korban dari reruntuhan sudah dilakukan petugas darurat. Serangan ini diduga dilakukan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan pesawat nirawak atau drone. Pemirsa, kelompok Houthi di Yaman menyerang 2 kapal tanker milik Arab Saudi. Serangan ini diluncurkan lantaran kapal Arab Saudi dianggap melanggar aturan maritim. Kelompok Houthi di Yaman menyerang 2 kapal tanker Arab Saudi. Kapal Saudi yang melanggar keputusan larangan navigasi maritim sana terlihat terbakar usai mendapat serangan dari Yaman. Kelompok Houthi mengidentifikasi kapal-kapal tersebut sebagai kapal Enselia dan Laila dengan bendera Arab Saudi. Sebelumnya, kelompok Houthi Yaman resmi menerapkan blokade laut terhadap Arab Saudi. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات
وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك، وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مسوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني. Selain itu, juru bicara Houthi juga memperingatkan Riyadh jika terus menyerang Yaman maka akan mendapat balasan yang lebih keras. Pemirsa, tentara Lebanon mulai mengambil alih sejumlah wilayah di Lebanon Selatan seiring penarikan bertahap pasukan Israel. Penarikan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. Personel Angkatan Darat Lebanon memasuki dan menguasai kembali kota Srifa, Lebanon Selatan. Sementara itu, pasukan penjaga perdamaian PBB juga berpatroli di kota tersebut. Pengerahan pasukan Lebanon dan penarikan IDF dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma, Italia. IDF menyatakan telah mulai proyek percontohan zona aman di Frun, Srifa, dan Zautar al-Gharbiyeh bersama Komando Pusat Amerika Serikat dan Angkatan Darat Lebanon. Berdasarkan kesepakatan itu, tentara Lebanon akan mengambil alih pengamanan wilayah secara bertahap. Sementara Hizbullah menolak perjanjian tersebut dan menegaskan akan tetap melanjutkan operasinya. Tentara Lebanon masuk ke kota Zautar al-Gharbiyeh setelah Israel mundur. Meski mundur, Israel akan bertahan di wilayah perbatasan atau zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasukan Lebanon masuk ke kota Zautar al-Gharbiyeh dengan kendaraan militer. Menurut media lokal, Lebanon mengerahkan pasukannya ke wilayah selatan. Warga pun diminta untuk tidak ke kota tersebut sampai situasi stabil. Tentara Lebanon juga melancarkan operasi penghancuran amunisi yang belum meledak di dalam kota. Pasukan Israel beberapa kali menembaki tentara Lebanon dan menghambat proses ambil alih ini. Sebelumnya Israel menyatakan akan mundur dari zona percontohan dan mengawal proses pengamanan. Namun Israel akan tetap berada di zona keamanan yang berada di Lebanon Selatan. طبعا الجيش يمنع دخول المواطنين حتى هذه اللحظه وهو الان يقوم بتفجير لا لانه كل صافي فهمنا يلا خليه يدور. Dan untuk mengetahui situasi kondisi di Amman, Yordania, pemirsa, kami telah terhubung dengan mahasiswa Indonesia di sana, Mas Fahriza. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Mas Fahriza. Oh, miring dikit. Baik, selamat sore waktu Jakarta, Mas Fahriza. Mas Fahriza, bisa mendengar suara saya? Ya, jelas suaranya. Baik. Mas Fahriza, bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini di Yordania, Mas? Untuk kondisi terkini di Yordania masih cukup stabil. Masyarakat masih beraktivitas seperti biasanya, walaupun masih terdengar sirine peringatan, tapi sirine ini hanya seringnya memperingati masyarakat bahwasannya rudal sedang menghajar Yordania, tetapi pihak Yordania sendiri mengkonfirmasi bahwasannya mereka telah berhasil mengintersepsi sebagian besar rudal-rudal yang menghantam wilayah kedaulatan Yordania sendiri. Baik, tanggapan dari warga Yordania sendiri terhadap saling serang Amerika Serikat dan Iran yang dimulai lagi pasca damai ini seperti apa, Mas? Terdapat berbagai reaksi dari masyarakat Yordania sendiri, tetapi
masyarakat Yordania sendiri berharap konflik ini bakal semakin kondusif harapannya, karena ini sangat mempengaruhi faktor ekonomi dan apalagi keamanan. Mereka sangat berharap semoga konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran tidak berdampak pada rakyat Yordania. Baik, kemarin yang diserang ini kan adalah pangkalan Amerika Serikat begitu. Nah, saat ini kondisi pangkalan Amerika Serikat di sana beberapa waktu terakhir seperti apa? Apakah tampak semakin banyak kendaraan atau pesawat militer Amerika Serikat atau bagaimana? Baik, untuk pangkalan militer Amerika yang ada di Yordania sendiri itu saat ini dalam kondisi siaga penuh. Mereka makin mempersiapkan karena adanya ancaman dari Iran yang bakal pihak Iran mengatakan bahwa mereka akan menyerang kembali maka dari itu pihak Amerika di Yordania dalam keadaan 100% siap siaga penuh. Baik, kami mendengar Mas Fahriza bahwa Iran ini berterima kasih kepada rakyat Yordania yang memberikan info intelijen terkait lokasi pasukan atau fasilitas Amerika Serikat. Apa ini benar? Sejauh dari informasi yang saya dapatkan baik itu dari media lokal di sini maupun media internasional, belum ada satupun sumber yang dapat dipercaya atau yang dapat diverifikasi mengatakan bahwasannya statement ini apakah benar atau tidak. Walaupun di media sosial sudah banyak tersebar, tetapi sejauh ini informasi yang saya dapatkan statement ini masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Respon dari pemerintah sendiri bagaimana, Mas, terkait dengan kembali memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran? Apakah ada himbauan yang disampaikan kepada warga? Himbauan paling dari media lokal sendiri itu hampir setiap hari, setiap pagi, bahkan setiap malam menyampaikan bahwasannya masyarakat diharapkan mengurangi pergerakan di luar ruangan dan juga ketika sirine berbunyi diharapkan untuk kembali ke tempat aman, kembali ke rumah masing-masing. Dan Yordania dalam hal ini pemerintahnya berusaha bersikap netral, baik itu di posisi Amerika Serikat ataupun juga Iran. Baik, untuk aktivitas warga sendiri saat ini masih kondusif atau berhenti semua di sana? Untuk saat ini situasi dan kondisi karena masih aman, aktivitas sehari-hari masih berjalan seperti biasanya. Para pekerja masih kerja, terus juga mahasiswa seperti kita mahasiswa di Spor Indonesia masih terus datang ke kampus untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Baik, terima kasih banyak Mas Fahriza melaporkan langsung dari Amman, Yordania. Selamat sore waktu Jakarta, salam sehat selalu Mas, tetap berhati-hati di sana. Assalamualaikum. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.